Diperlihatkan di sebuah kelas. Semua murid malah tertidur saat Pak Guru memberikan materi pelajaran. Tapi hanya ada satu siswa yang tetap menyimak pelajaran tersebut dengan fokus. Dia bernama Yun Gamin. Gamin ini sangat suka belajar. Dari kecil pun dia sendiri yang meminta untuk mengikuti les tambahan. Tapi di balik itu semua, otaknya sama sekali tidak bisa menampung pelajaran. Alias Gamin ini merupakan siswa yang bodat. Ketika pembagian rapor keluar, dia pasti mentok-mentok mendapatkan peringkat 2, tapi dari belakang. Saat dia masih SMP, dia tidak sengaja mendengar rumor dari temannya. Jika masuk ke STM Yusong, maka dia bisa masuk ke perguruan tinggi setelah lulus dari sana. Singkat waktu setelah lulus SMP, dia pun mendaftar masuk ke sana. Tapi yang belum dia tahu adalah sekolah tersebut isinya hanya murid-murid berandal yang hobinya bertarung. Dia berencana akan bertahan di sekolah tersebut untuk mendapatkan nilai yang bagus. Karena siswanya pasti kebanyakan malas belajar. Tapi kenyataannya tetap saja Gamin berada di peringkat 2 dari belakang. Ketika di dalam kelas, Gamin mencari murid yang dia rasa ada niat untuk belajar. Akhirnya dia pun melihat seorang siswa yang bernama Sehyon. Baru juga mengajaknya untuk belajar bersama. Sehyon tiba-tiba diserang oleh murid cupu lainnya. Ternyata di sekolah ini ada aplikasi yang menentukan peringkat kekuatan dari semua murid. Karena Sehyon murid yang lemah, dia pun kalah dengan mudah. Tidak lama Pak Guru datang dan mengenalkan seorang guru baru yang bernama Lee Han-gyong. Mendengar nama itu, Gamin pun teringat jika si ibu guru adalah guru privat yang dulu mengajarinya. Saat Han-gyong mengabsen semua murid, Hyun-woo yang merupakan murid terkuat di kelas itu langsung marah karena tidur siangnya terganggu. Merasa sikapnya sudah kelewatan, salah satu murid pun menegurnya. Tentu saja mereka berdua langsung adu mekanik dan dimenangkan oleh Hyun-woo. Han-gyong pun kembali dibuat tidak habis pikir ketika melihat banyaknya tong yang berisi puntung rokok. Melihat gurunya tidak dihargai, Gamin kemudian mencoba mengobrol dengan Han-gyong. Gamin bertanya apakah Han-gyong akan tetap mengajar di sekolah ini. Sedangkan wali kelas sebelumnya langsung mengundurkan diri setelah sebulan mengajar. Entah apa alasan Han-gyong, tapi dia mengatakan jika dirinya akan tetap bertahan. Ketika Han-gyong balik bertanya bagaimana cara Gamin untuk belajar belakangan ini. Dia pun berkata sedang melakukan sesuatu, di mana hal yang dia maksud adalah terus berusaha mengajak Sehyon untuk belajar bersama. Karena faktanya Sehyon ini merupakan siswa peraih peringkat kedua di sekolah. Meskipun berulang kali Sehyon terus menolak ajakan Gamin. Melihat kebobrokan sekolah, Han-gyong mengadukan adanya tong besar yang dijadikan asbak untuk murid merokok. Tapi tanggapan si wakil kepala sekolah ternyata sama saja. Sementara itu, Gamin tetap berusaha mengajak Sehyon untuk belajar bersama. Bahkan dia ingin membuat sebuah grup belajar untuk mereka. Tapi karena Sehyon tahu betul kondisi sekolah di sana, dia pun tetap menolak ajakan Gamin. Dia menjelaskan hal itu pasti tidak akan dibiarkan oleh Pi Han-woo.
seorang siswa yang ada di peringkat pertama dalam ranking kekuatan. Dia juga merupakan anak dari sebuah geng bernama Yonbek yang sangat berkuasa. Aplikasi peringkat itu juga dibuat olehnya. Kita pun akhirnya diperlihatkan dengan sosok Pi Hanwul. Sehyeon yang sedang membasuh mukanya tidak sengaja membentak orang yang menyenggolnya karena dia pikir itu adalah Gamin. Tapi apesnya orang tersebut adalah Hyunwoo. Tentu saja Sehyeon langsung dihajar habis-habisan. Hangyong yang sedang berusaha memindahkan tong asbak tidak sengaja melihat perundungan yang dialami oleh Sehyeon. Ketika dia ingin masuk, dia langsung dicegah oleh Gamin yang sudah menggunakan topeng dan langsung menolong Sehyeon. Meskipun telah ditolong, tapi Sehyeon sama sekali tidak berterima kasih. Karena dia tahu betul dengan kejadian ini. Karena pada akhirnya dia akan terus menjadi target pemukulan. Dengan kesal dia pun berniat untuk pergi. Tapi apesnya dia malah bertemu lagi dengan Hyunwoo. Dia yang sudah kesal langsung berniat memukul Sehyeon. Tapi tidak disangka balok tersebut langsung hancur ditendang oleh Gamin. Bahkan Hyunwoo yang merupakan siswa terkuat di kelasnya langsung turu hanya dengan sekali pukul. Ya, faktanya Gamin telah dididik dari kelas 3 oleh seorang paman yang merupakan ahli bela diri. Tapi dia melakukan itu dengan tujuan agar memiliki fisik yang bugar agar dia bisa fokus belajar. Gamin ini tidak menyadari jika bakatnya bukanlah dalam hal pelajaran, melainkan dalam segi kekuatan fisik. Seketika hal itu membuat Sehyeon terkaget-kaget karena penampilan Gamin terlihat seperti kutu buku yang culun. Kemudian barulah kita tahu alasan Sehyeon terus menolak ajakan belajar dari Gamin. Dia yang merupakan orang miskin hidup hanya bersama ayahnya yang seorang pemabuk. Ayahnya selalu menyuruh Sehyeon untuk menjadi kuli proyek saja agar bisa mendapatkan uang daripada dia terus-terusan belajar. Karena percuma saja Sehyeon bisa kuliah jika mereka tidak memiliki uang untuk biayanya. Padahal jauh di lubuk hatinya Sehyeon sangat ingin belajar. Sementara itu kita juga diperlihatkan alasan Gamin ingin membentuk sebuah grup belajar. Awalnya dia mendengar dari teman ibunya jika anak teman si ibu nilainya bisa bagus saat belajar bersama teman-temannya. Tapi apesnya tidak ada satupun siswa yang mau memasukkan Gamin dalam grup belajar mereka karena tahu jika otaknya Gamin terlalu buluk. Meskipun dia terpuruk karena terus diejek oleh teman-temannya, beruntung dia masih memiliki seorang ibu yang selalu mendukungnya. Padahal jika dia sadar bakatnya di bidang kekuatan, Gamin harusnya bisa menjadi atlet terkenal. Inilah yang dinamakan bakat luar biasa berada di orang yang tidak tepat. Keesokan harinya, Hangyong dibuat tidak percaya. Meskipun dia sudah susah payah menyingkirkan semua tong asbak, tapi hari itu semua tong tersebut kembali digunakan para siswa untuk merokok. Tapi dia melihat ada seorang guru yang menyuruh anak-anak berhenti merokok. Itu bukan karena dia mendukung Hangyong, melainkan karena hari itu seorang pengawas sekolah akan datang ke sana. Makanya wakil kepala sekolah menyuruh guru lain menyingkirkan tong tersebut agar kebobrokan sekolah tersebut tidak ketahuan. Si ibu guru kemudian mendapatkan bantuan dari seorang siswa yang bernama Gonyop. Gamin yang masuk ke kelasnya sangat kaget setelah melihat jika di bangkunya terdapat buku catatan milik Sehyeon. Baru juga dia ingin berterima kasih, tiba-tiba Hyunwoo yang masih tidak terima langsung melemparkan sebuah bangku ke arah Gamin.
Di sini Gamin sebenarnya tidak ingin mencari keributan. Dia hanya ingin Hyunwoo mengembalikan catatan milik Sehyeon. Tapi dengan tengilnya Hyunwoo malah membakar catatan tersebut. Satu hal yang perlu diketahui, Gamin ini bisa menjadi sangat brutal ketika ada orang yang menyepelekan ilmu pengetahuan. Jadi jangan salahkan Gamin jika dia harus masuk ke dalam mode bertarung. Setelah melihat Gamin yang selalu mengajaknya untuk belajar, bahkan mati-matian mempertahankan buku catatannya, akhirnya membuat hati Sehyeon luluh dan memutuskan mau membentuk grup belajar bersama dengan Gamin. 정말 한다고. Pengawas sekolah yang datang karena mendengar keributan langsung menyuruh Gamin ke ruang guru. Sementara itu, 3 anak buah terdekat Hanwoo langsung membawa Hyunwoo ke hadapannya. Mengetahui wakil kepala sekolah ingin mengeluarkan Gamin, Han Gyeong langsung membelanya. Disinilah baru diketahui jika Han Gyeong merupakan pencetak skor tertinggi saat ujian sertifikasi guru. Tapi kita belum mengetahui kenapa orang sepintar Han Gyeong memilih sekolah bobrok ini. Si pengawas kemudian bertanya, bagaimana cara Han Gyeong akan memperbaiki sekolah ini. Dengan cepat dia langsung mengatakan study group. Itu adalah ide dari Gamin. Dan Han Gyeong berjanji akan berusaha semaksimal mungkin membentuknya bersama Gamin. Mendengar itu si pengawas pun menyetujuinya. Si wakil kepala sekolah yang tengik ini sengaja mempersulit Han Gyeong dengan memberikan syarat jika grup belajar tersebut harus berjumlah 5 orang dalam waktu 2 minggu. Jika itu gagal, maka Han Gyeong terancam diputus kontrak kerjanya. Awalnya Gamin sangat percaya diri akan menemukan siswa lainnya, tapi kenyataannya tidak sesuai harapan. Sementara itu, rumor Gamin yang mengalahkan Hyunwoo sudah tersebar luas. Bahkan Gamin dianggap sebagai orang yang tidak memiliki belas kasihan. Tapi ada satu siswa peringkat 3 di kelas 10 tidak percaya akan hal itu. Maka dari itu dia pun ingin menguji kemampuan Gamin. Gamin yang melihat ada siswa masuk malah mengira jika dia ingin bergabung dalam grup belajarnya. Kocaknya Gamin yang sama sekali tidak menganggap siswa tersebut malah tanpa sengaja membuatnya pingsan. Siswa lain yang melihat hal itu semakin salah sangka dan berpikir jika Gamin merupakan seorang monster yang akan menghancurkan siapa saja yang menentangnya. 잠깐만. Merasa jika hanya menunggu akan lama mendapatkan hasil, Gamin pun memilih untuk mencari orang yang memiliki niat untuk belajar. Tapi semua orang kembali salah faham karena berpikir jika Gamin ingin menghajar seseorang. Hal itu pun membuat semua orang takut melihat matanya. Ketika melihat Gonyop, Gamin mencoba untuk mengajaknya bergabung. Tapi dia langsung menolaknya dan mengatakan sepertinya Gamin tidak memikirkan keselamatan teman-temannya. Dia berkata seperti itu karena tahu jika Hanwoo pasti tidak akan tinggal diam. Melihat kedua muridnya sedang lemes, Han Gyeong mengajak mereka untuk jalan-jalan keluar. Bahkan saking maniaknya dalam belajar, Gamin sampai membeli begitu banyak pulpen dan satu buku yang dia rahasiakan. Sekembalinya pulang, Han Gyeong tidak sengaja membawa buku yang dibeli oleh Gamin. Tapi dia merasa aneh saat pintu apartemennya telah terbuka. Ternyata di dalam sana sudah ada Hyunwoo dan teman-temannya. Dia yang sudah dihajar oleh Hanwoo diperintahkan untuk memberikan Han Gyeong pelajaran karena telah mencoba memperbaiki sekolah.
Sebelum hal itu terjadi, beruntung Gonyop datang menyelamatkan Hangyong. Apesnya mereka yang bersembunyi ketahuan oleh teman-temannya Hyunwoo. Awalnya Gonyop masih tenang, tapi setelah Hangyong dipukul, dia pun masuk ke dalam mode bertarung. Meskipun sempat mendominasi, tapi karena kalah jumlah, Gonyop pun sedikit kewalahan. Apalagi setelah dia terkena pukul di perut kirinya karena dulu sempat mendapatkan luka tusukan di area tersebut. Ketika Gonyop tidak bisa melawan lagi, saat itulah Gamin datang. Melihat gurunya diperlakukan seperti itu, tentu saja membuat Gamin langsung membrutal. Setelah babak belur, Hyunwoo masih saja berusaha melawan. Tapi entah kenapa Gonyop sangat murka setelah Hyunwoo mengatakan kasus yang pernah dialami olehnya. Bahkan dia hampir saja menghabisi Hyunwoo. Beruntung Gamin langsung mencegah hal tersebut. Sebelum pergi, Gonyop sempat mengatakan jika ibunya telah tewas akibat ulah dari Hanwoo. Dan alasan dia menolong Hangyong karena apa yang dilakukannya mengingatkan Gonyop dengan mendiang ibunya. Ternyata alasan Gamin bisa ada di sana karena dia ingin mengambil bukunya. Dan buku itu merupakan buku bagaimana caranya menjadi Bruce Lee. Setelah kejadian itu, Hangyong masih syok karena dia tidak menyangka muridnya akan berbuat senekat itu. Tapi tidak lama salah satu murid yang menyerangnya tadi datang dan langsung berlutut untuk meminta maaf. Dia mengatakan jika dia terpaksa melakukan hal itu atas perintah Hanwoo, karena jika dia menolak dia bisa tewas. Keesokan harinya, mereka yang belum mendapatkan anggota baru akhirnya mendapatkan pesan dari seorang siswa yang bernama Lee Jiwoo dan mengatakan jika dia ingin bergabung. Tapi Sehyeon lupa memberitahu Gamin jika STM Yusong adalah sekolah campuran. 남녀공학이다. 잠깐만. Kemudian seorang wanita yang merupakan anggota OSIS datang dan merundung Jiwoo. Sehyeon yang melihat sosok Jiwoo langsung hilang semangat karena faktanya dia adalah kakaknya Hyunwoo. Jiwoo ini sebenarnya menguasai bela diri judo, tapi entah kenapa dia hanya diam saja saat dirundung. Melihat jadwal ujian yang dibuat oleh Jiwoo, jiwa belajar Gamin pun langsung meronta-ronta. Tapi dari luar, Kyujin yang merupakan ketua OSIS datang ke sana. Hampir saja terjadi pertarungan antara dia dan Gamin. Tapi hal itu belum sempat terjadi karena guru keburu datang. Melihat Gamin berani melawan Kyujin, Haewon yang merupakan temannya Jiwoo kemudian datang menemui mereka. Dia menjelaskan jika sebenarnya dialah yang ingin bergabung, tapi menggunakan nama Jiwoo. Haewon kemudian menjelaskan jika awalnya wanita OSIS tadi hanya merundungnya. Tapi Jiwoo langsung membela Haewon karena muak melihat tingkah mereka. Tapi karena mereka tidak bisa melawan Jiwoo, tidak lama berselang, Hyunwoo mendapatkan serangan saat dia mengantarkan uang haram. Demi bisa mengembalikan uang tersebut, dia terpaksa meminjam uang dari Kyujin. Tapi si kampret satu ini sengaja menyuruh Hyunwoo mencuri uang dan aksinya itu divideokan sebagai jaminan. Setelah memiliki video tersebut, dari sinilah dia mengancam Jiwoo. Karena video tersebut akan dia sebarkan jika Jiwoo tidak menurut. Karena dia tidak ingin adiknya dipenjara. Makanya dia sengaja mengalah. Apalagi Hyunwoo adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Tujuan Haewon menemui mereka adalah untuk meminta tolong agar video tersebut dilenyapkan. Kebetulan video itu berada di ruang OSIS. Sementara itu di ruang OSIS, Kyujin malah berniat mengupload video tersebut. Tidak disangka, Gamin sudah ada di loker dan mendengar semua perkataan Kyujin.
Di tempat lain, Han Gyeong memanggil Hanwul dengan tujuan agar Hyunwoo dilepaskan. Sudah cukup Hanwul memanfaatkannya. Kembali ke Gamin. Dia yang sudah kesal mendengar rencana licik Kyujin langsung mengajar anak buahnya. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mengambil flash disk yang berisi video Hyunwoo. Setelahnya barulah dia menghajar Kyujin. Gamin tampaknya harus kembali memberi pelajaran kepada anak buahnya Kyujin yang tiba-tiba datang. Kyujin yang kembali tersadar berniat untuk melanjutkan mengupload videonya selagi Gamin ditahan oleh anak buahnya. Mengetahui hal tersebut tidak tanggung-tanggung, Gamin langsung membawa kabur CPU-nya. Karena sempat terjatuh, Gamin menyuruh Sehyeon untuk segera merusaknya. Karena tidak ada pilihan lain, dia langsung membawanya ke atap dan langsung melemparnya ke bawah. Saat Kyujin yang kesal akan menghajar Sehyeon, disinilah kita baru melihat kemampuan dari Jiwoo dalam judo. Meskipun tubuhnya kecil, dia tetap bisa membanting Kyujin sampai encok. Gamin yang dibawa oleh guru kemudian menyuruh Haewon mengambil flash disk yang terjatuh. Tapi dia malah keduluan sama si wanita OSIS. Meskipun dia penakut, tapi demi menolong Jiwoo, dia pun memancing amarah si wanita OSIS. Dan langsung menggunakan jurus membabi budak untuk menabraknya. Tapi tiba-tiba Hyunwoo datang sambil membawa pisau dan berniat menusuk Kyujin. Ternyata sebelumnya Hanwul menjelaskan kepada Hyunwoo jika orang yang menyerangnya adalah Kyujin. Dan uang yang dipinjamkan adalah uang yang dibawa oleh Hyunwoo. Artinya selama ini Hyunwoo sudah ditipu mentah-mentah oleh Kyujin. Makanya dia sangat dendam kepadanya. Tapi aksi itu digagalkan oleh Han Gyeong yang membuatnya tidak sengaja mendapatkan tusukan dari Hyunwoo. Singkat waktu setelah menjalani operasi, beruntung nyawa Han Gyeong masih bisa diselamatkan. Jiwoo yang merasa bersalah atas perbuatan adiknya, tanpa dia duga, Han Gyeong sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia justru menanyakan apakah Jiwoo jadi bergabung dalam grup belajarnya Gamin. Karena Haewon juga memutuskan untuk ikut bergabung, Jiwoo akhirnya juga ikut bergabung. Setelah melihat perjuangan Gamin CS untuk membantunya keluar dari ancaman Kyujin. Artinya mereka hanya perlu satu orang lagi agar grup belajar ini diresmikan. Setelah Hyunwoo ditahan, tidak lama polisi juga membawa Hanwul. Tapi tidak butuh waktu lama dia bisa bebas begitu saja. Tentunya itu semua berkat kekuasaan ayahnya. Tiba-tiba seseorang melempar batu ke jendela tersebut. Ternyata itu adalah seorang siswa kelas 2. Sehyeon mengatakan jika di sekolah ini ada aturan tidak tertulis, di mana para siswa tidak boleh melawan siswa yang tidak seangkatan. Sedangkan baru kemarin Gamin mengajar Kyujin yang merupakan kelas 2. Jadi Kang Tae ini datang hanya untuk mengajak Gamin berduel. Mendengar itu Gamin sama sekali tidak peduli. Merasa dirinya diabaikan, Kang Tae langsung memancing amarah Gamin dengan menunjukkan jika dia telah mengajar seorang siswa yang bernama Lee Jun karena ingin bergabung ke dalam grup belajarnya. Tentu saja ini adalah kesalahan besar. Mendengar jika Kang Tae akan menghajar siapapun yang membawa formulir tersebut. Tanpa pikir panjang, Gamin langsung melompat dan melayangkan pukulan maut kepada Kang Tae yang membuatnya langsung tidur di tempat. Sejenak kita beralih dulu kepada Lee Jun. Dari remaja, Lee Jun ini sudah sering berkelahi. Tapi dia memiliki skill gelut yang tidak mumpuni. Makanya dia seringkali kalah saat melakukan duel.
Karena dia ingin menjadi lebih kuat, dia pun mendengar rumor dari temannya. Jika bersekolah di STM Yusong, sudah dipastikan akan banyak melawan orang yang lebih kuat. Dengan begitu, kemampuan bertarungnya pun akan meningkat. Hal itulah yang membuat Li Jun ada di sekolah ini. Dia yang terus melakukan duel sayangnya hanya mentok di peringkat 17 dan tidak bisa naik lagi. Sampailah di momen dia melihat kemampuan gelut Gamin yang sangat overpower. Jadi tujuan dia bergabung dalam grup belajar ini lebih ke arah agar dia bisa belajar teknik gelut dari Gamin. Tentu saja dia langsung ditolak oleh Gamin. Bisa dibilang mereka ini bertolak belakang. Tapi saat Li Jun berkata jika dia akan serius belajar, Gamin memberikannya kesempatan untuk membuktikan niatnya. Li Jun kemudian disuruh menyelesaikan soal matematika dasar, sementara yang lainnya akan menjenguk Han Gyeong. Sedikit info, Li Jun ini termasuk lumayan pintar. Dia bahkan orang pintar kedua setelah Sehyeon. Tapi dia tidak sadar dengan bakatnya dan lebih berambisi menjadi petarung terkuat. Tidak lama kemudian, seorang perekrut calon gangster dari Yeonbaek datang untuk mencari Gamin. Dia mengira jika Li Jun adalah Gamin. Gebleknya karena ingin melawan orang yang kuat, Li Jun malah mengaku jika dirinya adalah Gamin. Akhirnya kita diberitahu alasan Li Jun sangat ingin menjadi kuat. Ternyata dulu dia memiliki seorang teman bernama Anti yang selalu melindunginya. Tapi saat Anti lolos ujian dan bergabung dalam geng Yeonbaek, dia meninggalkan Li Jun yang lemah begitu saja. Makanya dia ingin menjadi lebih kuat agar bisa bertemu kembali dengan Anti. Tiba di lokasi, Li Jun disuruh mengambil kunci mobil yang ada di sana. Jika berhasil, maka mobil itu langsung menjadi miliknya. Tapi dia terlebih dahulu harus mengalahkan 3 orang yang sudah lebih dulu lulus ujian ini. Gamin CS yang baru kembali melihat jika Li Jun tidak ada di tempat. Kemudian Gonyop yang sempat melihat Li Jun pergi memberitahu mereka keberadaan dari Li Jun. Karena kemampuan Li Jun masih jauh di bawah mereka, alhasil dia pun dibuat sampai babak belur. Saat dia akan dihajar lagi, dari belakang Gamin datang sambil membawa hasil ujian Li Jun yang dinyatakan layak bergabung dalam grup belajarnya. Ditemani oleh Jiwoo dan Gonyop, mereka pun langsung mengajar 3 siswa tersebut. Tapi sungguh mengejutkannya, untuk pertama kalinya ada orang yang bisa menahan pukulan dari Gamin. Sejenak dia pun berhasil dipojokkan oleh si pria. Tapi disinilah akhirnya kita mengetahui jika Gamin memiliki jurus terlarang dari pamannya. Entah siapa sosok paman ini sebenarnya, karena sosoknya masih dirahasiakan. Dan inilah dia kemampuan terlarang dari si paman, yaitu jurus pukulan sepihak, yang langsung membuat si pria tidur di tempat. Setelah mengalahkannya, ternyata selama ini ada orang di dalam mobil tersebut yang ingin menabrak Gamin. Orang itu adalah tangan kanannya Hanwul yang bernama Min Hwan. Entah kenapa dia sepertinya mengenal sosok Gonyu. Setelah membuatnya marah, dia pun langsung pergi dari sana. Dari luar, Sehyeon dan Haewon datang bersama polisi. Alhasil mereka semua pun dibawa ke kantor polisi. Si detektif sempat memberikan kartu namanya pada Gamin agar mereka bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu. Tapi baru saja si detektif pergi, Gamin tiba-tiba sudah menghilang. Ternyata dia buru-buru untuk pulang karena ibunya sudah menetapkan jam malam. Gamin harus pulang di jam 10 malam. Singkat waktu, Han Gyeong pun sudah bisa mengajar lagi. Karena sekarang study group sudah berisikan 5 orang
Dia pun langsung melaporkannya kepada si wakil kepala sekolah. Tidak hanya itu, Han Gyong yang sudah mengetahui kejahatan dari Han Wul langsung mengajukan komite OSIS untuk menghukum Han Wul. Tentunya hal itu langsung membuat si wakil kepala sekolah merasa panik. Sebagai langkah pertama setelah study group ini diresmikan, Han Gyong mengatakan jika mereka akan melakukan pertemuan pertukaran study group ke sekolah lain. Singkat waktu, mereka langsung minder setelah melihat sekolah yang begitu mewah. Saat diajak berkeliling, mereka pun semakin minder melihat fasilitas dari sekolah tersebut. Tapi respon dari Jiwoo dan Lee Jun setelah melihat study group di sana malah merasa jika mereka sedang diremehkan. Sementara itu, Gamin yang bodat ini bisa-bisanya salah membaca pesan di dalam grup dan datang ke sekolah lain. 뭐가 그렇게 잘났는데? 지훈이야. Tidak disangka murid di sana bersikap dingin karena mereka sedang mengalami perundungan. Dan uniknya perundung itu berasal dari sekolah yang ada di sebelah sekolah mereka. Dan Gamin malah datang ke sana. Salah satu anggota mereka juga sedang dirundung di sekolah tersebut. Dia bahkan diperas habis-habisan oleh para perundung karena ibunya menangguhkan kartu ATM-nya. Dia pun harus mendapatkan siksaan dari para perundung. Sungguh apes bagi para perundung karena mereka harus berhadapan dengan Gamin yang salah masuk sekolah. Setelah menolong salah satu anggota study group di sekolah tersebut, mereka pun mulai saling bertukar ilmu. Malam harinya tidak disangka ternyata pemuda yang ditolong oleh Gamin adalah temannya dulu saat masih SMP. Dia jugalah orang yang menolak Gamin untuk bergabung dalam study grupnya. Sekarang dia pun sadar jika dulu dia terlalu angkuh karena mendapatkan nilai yang bagus. Dengan tulus dia meminta maaf atas sikapnya dulu kepada Gamin. Keesokan harinya mereka sangat bersemangat karena akan mendapatkan tempat baru untuk belajar. Tapi saat pintu dibuka, tempat itu lebih terlihat seperti gudang. Meskipun begitu, Gamin tetap berpikir positif dan mengajak teman-temannya untuk menata ulang ruangan tersebut agar lebih layak dijadikan tempat belajar. Han Gyong ternyata tidak main-main dengan niatnya. Karena dia benar-benar ingin membuat pertemuan komite disiplin untuk menghukum Han Wul. Sementara itu di tempat yang baru, mereka didatangi oleh Ho Min yang merupakan peringkat 1 di kelas 10. Dia dengan entengnya mengejek Gamin dan yang lainnya dengan mengatakan jika mereka adalah siswa yang bodoh. Menggabungkan siswa yang bodoh tidak akan membuat kalian pintar. Gamin yang sudah siap memberikan pelajaran langsung ditahan oleh Sehyeon karena kalau memukulnya akan menjadi masalah besar. Tidak lama Han Gyong datang ke sana. Hon Min pun langsung pura-pura memberi semangat pada mereka dan pergi dari sana. Han Gyong kemudian mengumumkan peringkat dari semua anggota study group. Yang terendah sudah pasti si bodat Gamin. Dan tertinggi adalah Sehyeon yang menempati peringkat 2 di seluruh sekolah. Karena ujian tengah semester akan dimulai sekitar 20 hari lagi, Han Gyong meminta semua siswa mengikuti apa yang dia katakan mulai sekarang. Ternyata kepala sekolah memberikan syarat kepada Han Gyong jika usulannya ingin disetujui. Dia diminta menaikkan 10 peringkat semua muridnya. Jika berhasil, maka kepala sekolah akan menyetujui usulannya untuk menghukum Han Wul. Tapi saat mereka membahas hal itu, tiba-tiba Sehyeon tampak buru-buru langsung pergi. Ternyata dia mendapatkan pesan dari ayahnya agar segera ke tempat kerja si ayah setelah pulang sekolah. Kita kemudian dibawa ke masa lalu. Ternyata Sehyeon dan Ho Min dulunya satu sekolah.
dan Sehyeon adalah peringkat pertama. Tentunya itu membuat Homin tersaingi. Tapi saat dia ingin menunjukkan hasil itu pada orang tuanya, dia malah melihat jika orang tuanya bertengkar. Dari sinilah dia mulai malas untuk menjadi yang pertama. Dia yang sedang melamun dihampiri oleh Haewon. Tidak lama mereka kembali bertemu dengan Homin yang langsung memukuli Sehyeon. Beruntung Gamin langsung datang menolong mereka berdua. Bahkan Gamin hanya menggunakan sentilannya saja untuk membuat Homin tidur di tempat. Sehyeon yang merasa dirinya tidak bisa melakukan perlawanan dan terus ditolong oleh Gamin, merasa sangat malu dan pergi dari sana. Belum juga selesai dengan masalahnya. Sampai di rumah dia kembali ditampar oleh ayahnya karena tidak datang ke lokasi kerja. Sadar dengan kondisi temannya, Gamin meminta Sehyeon untuk menginap di rumahnya. Tapi karena dia masih malu dengan dirinya sendiri, dia pun menolak ajakan Gamin. Apesnya, Sehyeon malah kembali bertemu dengan Homin yang masih tidak terima dan sangat kesal kepadanya. Di momen ini, Gamin ternyata kembali menemui Sehyeon dan mengarahkannya melalui telepon dari jarak jauh. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba ponsel Gamin malah kehabisan daya. Dengan tekad yang kuat, meskipun kembali dihajar, akhirnya Sehyeon berhasil mengalahkan Homin. This is my word. I have questions. Akhirnya Sehyeon mau menginap di rumahnya Gamin. Tapi Gamin harus mendapatkan masalah karena dia pulang di atas jam 10 malam. Si ibu pun langsung meminta Gamin untuk bersiap-siap karena besok dia akan dipindahkan ke sekolah lain. Sehyeon yang tidak mengerti kenapa Gamin sangat terobsesi untuk belajar. Padahal ibunya sama sekali tidak menuntutnya harus mendapatkan nilai yang bagus. Akhirnya kita mendapatkan jawabannya. Ketika kecil ayahnya Gamin ternyata orang yang sangat berpengaruh. Banyak wartawan yang bertanya kepada Gamin apakah Gamin akan mengikuti jejak ayahnya. Tapi sayangnya kejeniusan ayahnya sama sekali tidak menurun pada Gamin. Makanya dia belajar mati-matian agar bisa seperti ayahnya. Sedikit informasi, ayah dan ibunya Gamin ini sudah lama berpisah saat Gamin masih SMP. Keesokan harinya, si ibu benar-benar datang ke sekolah untuk memproses kepindahan Gamin. Sehyeon dan yang lainnya berusaha sekeras mungkin agar semua itu tidak terjadi. Mereka pun mencoba mengenalkan Hangyeong yang merupakan mentor dari Gamin dulu pada si ibu. Siapa tahu setelah mengetahui gurunya Gamin adalah guru yang pintar, hati si ibu menjadi luluh. Dalam perjalanan, Hangyeong dan yang lainnya masih berusaha untuk mengejar Gamin. Bahkan Hangyeong sampai mengemudi dengan ugal-ugalan. Tapi masalah kembali muncul ketika Kang Tae dan teman-temannya menghadang mobil mereka. Adu mekanik pun sempat terjadi di antara mereka. Tapi Lee Jun meminta Ji-woo pergi bersama Hangyeong, sementara dia akan menghadang Kang Tae dan teman-temannya. Ternyata Lee Jun berani melakukan hal itu karena sebelumnya dia sempat diajari oleh Gamin. Bahkan Gamin meminta Lee Jun untuk memilih salah satu jurus terlarang milik si paman untuk dia ajarkan. Dari semuanya, Lee Jun memilih jurus tendangan Raja Naga Besar. Tapi kocaknya tekniknya belumlah sempurna. Di tempat lain akhirnya mereka berhasil mengejar Gamin dan ibunya. Tapi tetap saja si ibu akan memindahkan Gamin meskipun sudah mengetahui jika Hangyeong adalah guru mereka. Karena si ibu tidak ingin jika Gamin bersekolah di lingkungan yang dipenuhi dengan kekerasan. Kemudian kita kembali ke masa lalu. Ternyata alasan Hangyeong tidak mengajar di sekolah elit karena saat hari wawancara,
dia lebih memilih menghadiri pemakaman mendiang gurunya yang bernama Woo Jonghwa. Saat itu dia ditemui oleh ibunya Gamin yang langsung memberikannya nasihat bagaimana jika Han Gyeong menjadi guru seperti mendiang Jonghwa. Itulah kenapa Han Gyeong memilih STM Yusong karena dia ingin merubah kondisi sekolah tersebut. Karena faktanya mendiang Jonghwa juga pernah melakukan hal tersebut sebelum dia meninggal. Han Gyeong meminta ibunya Gamin untuk percaya kepada Gamin dan dirinya. Jika suatu saat mereka pasti bisa membuat sekolah Yusong menjadi lebih baik. Tapi di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba Min Hwan datang bersama gengnya untuk memberikan Han Gyeong pelajaran karena telah berani mengajukan pertemuan komite untuk menghukum Hanwul. Ketika Han Gyeong akan dipukul, siapa sangka ibunya Gamin langsung menghalanginya. Iya, ternyata ibu dan anak sama saja OP-nya. Karena faktanya si ibu merupakan direktur Asosiasi Taekwondo Korea. Tapi akibat si banci Minhwa selalu menggunakan pistol dengan peluru besi, ibunya Gamin pun harus pingsan setelah mendapatkan luka di bagian kepalanya. Karena dia berusaha melindungi Han Gyeong. Gamin yang sangat murka karena Hanwul sampai melukai ibunya. Keesokan harinya langsung mencari keberadaan Hanwul dan dengan penuh emosi dia langsung berlari untuk memukulnya. Tapi aksinya itu langsung dihentikan oleh 3 anak buah yang selalu mengawal Hanwul. Karena dia sedang berada dalam keadaan emosi, Gamin pun menjadi tidak tenang dalam berkelahi yang membuatnya tidak bisa memberikan perlawanan. Tapi dia yang teringat dengan nasihat si paman untuk tetap tenang dalam situasi apapun kembali menantang mereka bertiga. Dan setelah dia tenang, kali ini Gamin kembali masuk ke dalam mode brutal. Dia pun dengan mudah mengalahkan mereka bertiga. Sungchol yang tidak terima dikalahkan oleh Gamin akhirnya mendapatkan jurus terlarang milik paman, yaitu tendangan Raja Naga Besar yang sesungguhnya.